Hello everyone, welcome to Joy Kids Online Service. Welcome buat kalian semua yang baru pertama kali nonton atau yang sudah sering kali nonton. Dan bagi kalian yang ada di Surabaya, Palangkaraya, Jakarta, dan dimanapun kalian berada, we are so welcome to meet all of you. Dan sebelum kita memulai untuk firman Tuhan, puji-pujian, dan bermain games, kita coba yel-yel dulu ya. Ready semua? Joy, yes, yes, yes. I'm awesome. Sekali lagi. Joy, yes, yes, yes. I'm awesome. Halo semuanya, welcome to Joy Online Service. Mari kita bangkit berdiri bersama and let's worship together. Woo! Tepuk tangan bersama. Bersama-sama. I will never be lost. I won't be all alone. You found me, saved me. You are my way home. I will never be lost. I won't be all alone. You guide me, change me. You are my way home. Bersama-sama, it's so good to know. No matter where I go, you will never leave me alone. It's so good to know. No matter where I go, to the right, to the left, turn around, straight ahead. You are always with me, Lord. That I walk bersama-sama. I will never be lost. I won't be all alone. You found me, saved me, made me your own. I will never be lost. I won't be all alone. You guide me, change me, make our way home. Bersama-sama, it's so good to know. No matter where I go, you will never leave me alone. It's so good to know. No matter where I go, to the right, to the left, turn around, straight ahead. You are always with me, Lord. It's so good to know. No matter where I go, you will never leave me alone. It's so good to know. It's so good to know. No matter where I go, to the right, to the right, to the left, turn around, straight ahead. To the right, to the left, turn around, straight ahead. You are always with me, Lord. You are always with me, Lord. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Come on semuanya, tepuk tangan di atas kepala. Bersama-sama. Terlalu besar untuk dipahami, besar cintanya bagiku, sangat mustahil untuk diselami. Hebat kuasanya bagiku, bersama cintanya besar, kasihnya lebar, kuasanya besar bagiku. Cintanya besar, kasihnya lebar, yang maha besar bagiku. Bersama cintai, dianugerahi, dia lampaui segala akal. Ku dicintai, dianugerahi, dia lampaui segalanya.
cintanya bagiku sangat mustahil untuk diselami. Hebat kuasanya bagiku, tangannya bersama, cintanya besar, kasihnya lebar, kuasanya besar bagiku. Cintanya besar, kasihnya lebar, dia maha besar bagiku. Bersama cintai, dianugerahi, dia melampaui segala akal. Ku dicintai, dianugerahi, dia melampaui segalanya. Ku dicintai, dianugerahi, dia melampaui segala akal. Ku dicintai, dianugerahi, dia melampaui segalanya. Joy bersama-sama Shan. Joy nyanyikan bersama. Cintanya besar, kasihnya lebar, kuasanya besar bagiku. Cintanya besar, kasihnya lebar, dia maha besar bagiku. Ku dicintai, dianugerahi, dia melampaui segala akal. Ku dicintai, dianugerahi, dia melampaui segalanya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Woo! Joy, mari kita bersama angkat tangan. We love you, Jesus. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong. They are weak, but He is strong. Bersama-sama. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. We love you, Jesus, as the Bible has told us. Nyanyikan bersama. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini milik. Angkat tangan bersama. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya, ku pegang selamanya. Coba bersama dengan saya nyanyikan. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya, ku pegang selamanya. When I am weak, He is my strength. When I am weak, He
His love surrounds us. His hand covers us. Come on, joy bersama-sama. When I am weak, He is my strength. His love surrounds me. His hands covers me. Oh, cintanya bagi saya tak tinggalkan. Dia selalu ada buat kita semua. Yes, Jesus. Oh, cintanya bagi saya tak tinggalkan. Selalu ada. Coba bersama-sama. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. The Bible tells me so. That Jesus loves me so. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Thank you Jesus, thank you Jesus. Terima kasih untuk this worship moment. Sekarang kita mau mendengarkan firman-Mu. Berkati kita semua. Joy yang siap mendengarkan firman. Katakan amin. Woo! Nah, sekarang saatnya kita games. Yeay! Jadi games kita kali ini adalah memindahkan kacang secara estafet dengan menggunakan sendok dan mulut. Nah, jadi syarat utamanya itu teman-teman di sini nggak boleh pakai tangan ya. Jadi, oke, buat teman-teman boleh ambil posisi sekarang. Silakan. Nanti aku akan hitung selama 15 detik dan setelah itu aku akan hitung siapa yang paling banyak mengumpulkan kacangnya dialah pemenangnya. Oke? Yuk. Oke, ini hitung aba-aba dulu ya. 1, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Yes, sudah habis waktunya. Oke, jadi kita lihat ya. Ini mangkoknya Kak Gilbert dan Kak Obi, cuman ada 1 kacang. Terus untuk mangkoknya Kak Evelyn dan Kak Orly ada 2. Jadi pemenangnya adalah mereka. Yeay. Kalian juga bisa coba games ini di rumah. Bye-bye. Hello, welcome to Joy Online Service. Hari ini kita mau membahas sesuatu yang mungkin ini familiar banget dengan kita. Topiknya yaitu dengan judul Inside Out. Mari sama-sama kita ucapkan 2, 3, Inside Out. Pasti sebagian kita mungkin mikir, ada nih movie barusan aja beberapa bulan yang lalu ya kan launch release di movie theater Inside Out. Nah hari ini kita juga ngeliat, bahas tentang apa sih hari ini kok bilangnya Inside Out. Nah siapa yang pernah make a mistake? Entah itu mungkin marah-marah, entah itu mungkin nggak sengaja ngapain orang lain. Kira-kira siapa yang pernah berbuat kesalahan nih? Pasti setiap kita pernah semua, bener nggak? Dari yang mungkin masih kecil sampai usia yang paling dewasa sekalipun. Kayak kita pasti pernah mengira kayak orang itu nggak marah dibilang marah. Kita nggak ngapa-ngapain mungkin disenggol. Akhirnya kayak mungkin apapun itulah. Kayak pasti kita pernah make a mistake atau berbuat salah. Ya kan? Nggak sengaja mungkin kita pikir kayak orang itu kok kayaknya ngeliatin mulu ya. Kayak kita mau tanya mereka, ternyata mereka juga padahal nggak ngeliat kita. Kayak kita mau marah, ternyata oh
kok nggak banget ya, sebetulnya kita seringkali berbuat kesalahan. Entah itu mungkin kesalahannya kecil, atau itu mungkin kesalahan besar, nggak sengaja mungkin numpahin punya seseorang, mungkin nggak sengaja juga mecahin barang tertentu. Entah itu kesalahan kecil atau besar, pasti setiap kita pernah berbuat kesalahan. Yang setuju kata yes. Kita nggak kepingin sih, tapi kayaknya itu realita kehidupan kita. Nah, tapi tahu nggak, kalau kita berbuat kesalahan, kita lagi nyenggol nggak sengaja, mungkin kita matain ataupun mungkin kita ngerusakin barang orang lain, pasti kita akhirnya say sorry karena kita yang salah. Yang setuju kata yes. Tapi hari ini kita mau membahas mengenai seseorang yang ternyata ada loh, seseorang yang nggak pernah berbuat salah, bahkan juga nggak bisa berbuat salah. Siapa nih kira-kira? Orang itu adalah Yesus. Betul banget, sama-sama kita katakan Yesus. Nah, selain Tuhan Yesus kayaknya nggak ada manusia lain yang nggak pernah berbuat salah. Nah, kenapa sih kok bisa Yesus itu segitu hebatnya nggak pernah berbuat salah? Karena Yesus itu bukan cuma manusia, tapi dia juga Tuhan. Nah, jadi karena dia itu juga Tuhan dan manusia yang mungkin orang lain juga ngelihat kayaknya nggak mungkin kan seorang manusia nggak pernah berbuat salah. Jadi ada beberapa grup orang yang memang sengaja mencari kesalahannya Tuhan Yesus. Kita dengerin sama-sama ya ceritanya. Nah, ini dimana cerita mengenai Tuhan Yesus tuh dia menyembuhkan orang yang tangannya tuh lumpuh sebelah. Nah, waktu itu Yesus ini dia meninggalkan tempat itu lalu dia pergi ke rumah ibadat. Yang dalam arti kalau rumah ibadat tuh apa sih Miss? Artinya dalam hari-hari ini adalah gereja. Nah, di situ ada orang yang tangannya itu lumpuh sebelah. Berarti kita tahu udah nggak berfungsi, nggak bisa ngapa-ngapain nih tangan sebelahnya. Nah, beberapa orang yang memang sengaja dan nggak suka sama Yesus, mereka cari kesalahan. Loh, Yesus, apakah boleh menyembuhkan orang pada hari Sabat? Yaitu maksudnya hari Minggu. Terus Yesus menjawab nih, seandainya ada seseorang dari antara kalian yang punya seekor domba. Nah, pada hari Sabat itu, domba ini jatuh ke dalam lubang yang sangat dalam. Nah, kira-kira nih, pemilik domba itu akan berusaha untuk mengeluarkan domba itu dari dalam lubang nggak kira-kira? Ya pasti dong, kalau misalnya nih, kita punya handphone. Handphone kita jatuh, dan jatuhnya pada hari Sabat atau hari Minggu. Kira-kira kita mikir, diambil nggak ya? Atau dibiarin aja sampai besok hari Senin. Kira-kira apa respon kita kayak gitu? Pasti enggak kan? Kan kita tahu ya handphonenya jatuh segera diambil. Biar mungkin nggak keinjak orang lain, nggak keambil orang lain. Bener nggak sih? Sama halnya dengan ini. Yesus bilang, ya masakan kalau kita tuh punya seekor domba, dombanya jatuh, masa karena hari Sabat dombanya nggak kita tolong? Nah lalu dia bilang, domba aja pasti kita tolong, apalagi manusia. Manusia itu jauh lebih berharga daripada domba. Jadi kalau ada orang yang kesusahan, ya nggak apa-apa menolong orang pada hari Sabat. Bener banget gak sih? Nah kemudian Yesus berkata kepada orang yang tangannya lumpuh itu. Dia bilang, ulurkanlah tanganmu. Nah orang itu mengulurkan nih tangannya gitu kan. Mungkin dengan dibantu dengan tangan sebelahnya gitu. Tangan itu akhirnya sembuh dan seperti tangan yang sebelahnya bisa berfungsi seperti awalnya. Jadi udah sehat lagi nih. Nah tetapi orang-orang yang gak suka sama Yesus, dasarnya orang Farisi ini emang gak suka. Apapun yang Yesus lakukan itu selalu dicari-cari kesalahan. Akhirnya orang Farisi ini meninggalkan rumah ibadat itu. Lalu mereka segerombolan ini berusaha bermufakat, mereka berencana untuk membunuh Yesus. Wih, kejam banget ya. Orang gak ngapa-ngapain, gak salah, malah mau dibunuh katanya. Nah kalau kita lihat sendiri nih, gimana orang-orang Farisi itu selalu berusaha mencari kesalahannya Tuhan. Walaupun Tuhan Yesus tuh gak akan pernah berbuat salah, dia juga gak pernah salah. Lalu kalau dipikir-pikir, emang salahnya apa kalau Yesus itu menolong orang ataupun bahkan menyembuhkan orang pada hari Sabat? Kalau dipikir-pikir, salahnya di mana? Gak ada, bener gak? Nah,
Tapi justru orang-orang Farisi ini justru cari-cari alasan kesalahan Yesus padahal mereka sendiri juga nggak berbuat baik. Mereka karena malas malah menyalahkan orang lain yang mereka itu justru berbuat baik. Aneh banget kan, kayak dibolak-balik. Nah sekali lagi orang Farisi ini mereka tuh malas berbuat baik. Akhirnya mereka cari alasan untuk sengaja mengabaikan orang lain untuk justru menyalahkan orang tersebut untuk melakukan hal-hal kebaikan. Nah sebenarnya hari Sabat itu dilarang untuk bekerja, tujuannya adalah supaya mereka semua itu menggunakan hari Sabat itu untuk berdoa dan mendekat kepada Tuhan. Bukannya berarti tidak boleh melakukan segala sesuatunya, bukan seperti itu. Tetapi adalah diingatkan bahwa hari Sabat emang Tuhan tuh ciptain supaya apa? Kembali lagi, supaya fokus dan ingat lagi sama Tuhan. Tujuannya bukan nggak boleh ngapa-ngapain atau cuma rebahan. Nah dalam cerita ini kita diajak untuk melihat menjadi orang yang peduli, orang yang care. Mari sama-sama kita ucapkan care. 2, 3. Care sama orang lain. Nah jadi bukan cuman kelihatannya bagus, kelihatannya mungkin suka senyum, cuman mukanya yang nice, suka pamer kebaikan kalau dilihat orang. Enggak, tapi Tuhan mau ngajarin kita bukan cuma terlihat bagus atau baik di luarnya kita, penampilan luar fisik kita, tetapi Tuhan kepingin setiap kita juga benar-benar bertindak, menolong, mengasihi, bahkan kalau kita bisa mendoakan which is good. Nah, tapi orang-orang Farisi ini adalah orang-orang yang suka pamer kebaikan mereka. Mereka suka berdoa di pinggir-pinggir jalan supaya kelihatan suci. Kayak wah, they're so holy. Kayak mereka nggak punya kesalahan. Mereka selalu kayak berdoa. Mereka selalu kelihatan baik dari luar. Mereka kalau datang ke bait suci yang sekarang adalah disebut gereja, mereka itu bawa persembahan yang mungkin banyak banget. Wah, biar semua orang di depan gereja pada saat itu melihat, wih, orang ini kalau kasih persembahan banyak banget. Memang itu adalah karakter orang Farisi yang mereka suka memperlihatkan apa yang mereka lakukan biar kelihatan baik di depan banyak orang. Mereka kalau kasih persembahan itu banyak banget. Kalau mereka puasa, mereka suka menunjukkan kepada semua orang kalau mereka itu sedang berpuasa. Kalau mereka itu sedang berbuat baik. Kalau mereka itu pokoknya melakukan hal-hal tradisi keagamaan, pokoknya itu yang pertama. Hanya supaya dilihat kelihatan bagus dan dipuji oleh semua manusia. Nah makanya di dalam Matius 6 ayat yang pertama sampai yang keempat, Tuhan Yesus mengatakan hal seperti ini. Ingatlah, jangan kalian melakukan kewajiban agama di depan umum supaya hanya karena dilihat orang. Kalau kalian berbuat seperti itu, kalian gak akan pernah bisa diberi upah oleh Bapamu di surga. Jadi kalau kalian memberi sedekah kepada orang miskin, janganlah kita gembor-gemborkan hal itu supaya hanya karena dilihat orang lain. Karena apa? Kalau cuma dilihat orang lain berarti itu munafik. Kalau dilihat berbuat baik, kalau nggak ada orang yang lihat, jangan-jangan nggak pernah berbuat baik. Yang setuju kita yang yes. Mereka suka melakukan itu di dalam rumah ibadat, di jalan raya supaya dipuji orang. Jadi kita ingat, orang Farisi ini mereka suka cuman hanya pujian dari manusia atau orang yang lain. Nah tetapi setiap kita perlu kalau kita mau kasih orang mungkin menolong, kasih something untuk orang lain, kasih gift ataupun cake ataupun apapun itu. Berikanlah diam-diam katanya Yesus. Sehingga nggak ada yang tahu. Biarlah perbuatanmu itu tidak diketahui oleh siapapun kecuali Bapamu di surga. Ia melihat perbuatan kita yang bahkan tersembunyi sekalipun. Gak ada seorang pun yang mungkin pada saat kalian memberikan cake ke teman kalian, bahkan gak ada seorang pun yang lihat. Tuhan itu kasih kita reward. Tuhan itu kasih kita upah. Jadi jangan lupa, karena itu hari ini kita belajar untuk melakukan kebaikan dan juga perbuatan apapun yang baik-baik, menolong, berdoa untuk teman kita, sesama kita, untuk yaitu apa? Tuhan karena udah mengasihi kita, kebaikan bukan hanya karena dilihat dari luar, tetapi memang kita sincerely, tulus kita mau berbuat baik. Yang setuju kita yes. Nah, jadi mari kita sama-sama ucapkan super kebenaran kita hari ini. 2, 3. Jesus
cares more about what's in our hearts. Sama-sama ya, kita ulangi lagi, 2, 3. Jesus cares more about what's in our hearts. Super kebenaran kita minggu ini adalah Jesus cares more about what is in our heart. Sekali lagi ya, Jesus cares more about what is in our heart. Ayat penuntun kita terambil dari Matius 12 ayat 9 sampai 14 or Matthew 12 verse 9 till 14. Ayat hafalan kita adalah 1 Samuel 16 ayat 7b. Aku tidak menilai seperti manusia menilai. Manusia melihat rupa, tetapi aku melihat hati. Or 1 Samuel 16 verse 7b. The Lord doesn't see things the way you see them. People judge by outward appearance, but the Lord looks at the heart. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berkati firman kami hari ini Tuhan, supaya bisa menjadi pedoman bagi hidup kami Tuhan. Berkati juga orang-orang yang sudah menyampaikan firman Tuhan Tuhan, supaya dalam kesehariannya dia bisa menjadi teladan bagi kami Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan. Haleluya. Amin. Oke, ibadah kita hari ini sudah selesai. Jangan lupa untuk pencet tombol subscribe, like, komen, dan share ibadah ini ke teman-teman kalian. Bye-bye.